Bungo. Kami dari kelompok 1 ingin memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Dosen pengampu Novita Nurul Hidayah, MPD. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerakan dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum diterapkan pada setiap satuan pendidikan, mari kita mengenal 7 hal baru yang ada dalam kurikulum paradigma baru. Yang pertama, yaitu struktur kurikulum profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P3 atau PPP. Menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya. Jadi, hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau biasa disebut dengan CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pembelajaran. Keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu, seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran baru saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap atau dapat juga sebaliknya. Misalnya, mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dapat dibenarkan. Kelima, sekolah juga diberikan keleluasan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Misalnya berupa asesmen sumatif dalam membentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian dalam proyek dalam 1 tahun pembelajaran, sedangkan siswa SMP, SMA, dan SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian dalam proyek dalam 1 tahun. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Keenam, untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru, mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu Informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini, karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempersiapkan buku pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu untuk pembelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6
selama ini berdiri sendiri. Dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pembelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan atau disatukan dengan nama mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SMA, peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan 12. Baiklah, sekian dari pembahasan kelompok 1 mengenai kurikulum paradigma baru. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perasaan